jumpa lagi malam hari ini. Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun berada, sambil saya akan mengundang narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Denny Tololiu. Kali lagi Bapak Pendeta Denny Tololiu yang akan join dengan saya malam hari ini. Beliau adalah Ketua Majelis Daerah Gorontalo, Yauti. Haleluya. Malam hari ini apa kabar Pastor Aaron, ada Pastor Edi Lumintang, terima kasih. Malam hari ini sambil akan mengundang narasumber kita pada malam hari ini, Daerah Gorontalo. Ya, kita beri aplaus yang luar biasa. Wow, malam hari ini selamat datang. Yes, luar biasa malam hari ini. Kita bisa mengundang salah satu orang nomor 1 GPDI di Gorontalo. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Om Denny, Pak Ketua Majelis Daerah Gorontalo. Saya percaya, terima kasih sudah bisa hadir di acara Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat dalam keterbatasan yang ada, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Om, apa kabar? Sehat Om? Sehat. Baik-baik. Saya kelihatan muka 17 tahun. Iya, bantu. Ya, gimana Om? Dalam doa buat Gorontalo karena masih banjir. Musibah banjir Gorontalo, ya, Gorontalo dengan hujan yang lebat. Air besar, Tapi tetap enjoy Om Tuhan. Kelihatan. Haleluya. Mukanya Om enjoy terus, tetap bersuka cita. Karena saya percaya karena ada Tuhan. Haleluya. Om, sebelum kita mulai, kita berdoa karena segala sesuatu kita awali dengan doa. Karena biarlah jaringan maupun para pendengar yang mendengar maupun yang akan kembali mendengar. Ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting. Untuk khususnya buat gereja kita adalah tema kita bagaimana GPDI ke depan, ya. Apalagi kita tidak lama lagi akan menjelang 1 abad GPDI atau dibilang 100 tahun, ya. Tinggal beberapa bulan. Om, kita berdoa, nanti saya berdoa, nanti Om tutup dalam doa dalam acara ini. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kembali kami Sukamu Tuhan untuk bahas diskusi bagaimana GPDI ke depan Tuhan bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Denny Tololiu, Ketua Majelis Daerah Gorontalo Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan ada dalam hidupan hamba-Mu maupun para pendengar keluarga besar GPDI yang ada dimanapun yang saat ini mendengar maupun akan kembali mendengar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulaikan acara diskusi kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Om, saya boleh bertanya Om, kita tetap awal malam hari ini kita akan mengambil tema bagaimana GPDI ke depan. Om sebagai seorang pimpinan gereja dan orang nomor 1 untuk GPDI di Gorontalo. Kalau Om boleh singkat, apalagi Om saya tahu adalah seorang anak gembala, ya. Sebagai seorang anak gembala, Om sedikit tahu sejarah GPDI. Boleh nggak Om singkat cerita yang Om tahu hari-hari ini dan yang pernah Om tahu? Ya, terima kasih Pastor Aldi masih. Puji Tuhan bisa berjumpa lagi dan bisa bertatap muka dan bisa menanyai beberapa hal tentang pekerjaan Tuhan ke depan. Ya, memang GPDI sekarang tahun depan akan masuk, sudah jadi 100 tahun masuk di Indonesia. Dan perhelatan setelah 2021, setelah 1 tahun berikutnya kita akan menghadapi satu event yang besar untuk pemilihan Ketua Majelis Pusat 2022. Sepanjang
sejarah GPDI di Indonesia yang sudah 100 tahun ini, kita merindukan gereja Pantai Kosta di Indonesia makin berkembang pesat, baik secara jumlah jemaat, jumlah gereja, yang paling penting adalah jumlah kualitas hidup rohani anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Supaya dipakai Tuhan luar biasa. Gereja Pantai Kosta di Indonesia ini, semua pendeta-pendeta gembala itu tidak digaji. Dan tidak ada, ini semua kalau sampai bisa jadi 100 tahun dan berkembang luar biasa dengan jutaan jemaat dan puluhan ribu gereja, itu bukan karena kuat dan gagah. Dan gereja kita tidak punya duit. Tapi karena oleh Roh Kudus yang bekerja luar biasa memampukan sampai termasuk Pastor Aldi itu bisa melayani dan punya fasilitas gedung dan punya jemaat. Dan itu semua karena doa dan puasa. Dan kita merindukan gereja Pantai Kosta di Indonesia adalah gereja yang benar-benar mengandalkan firman Allah yang suci dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau tema ini menyebut bahwa gereja Pantai Kosta di Indonesia untuk ke depan, ya kita merindukan supaya Tuhan lebih pakai kita semua. Dan Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan. Dan yang paling penting pemimpinnya, karena pemimpin itu yang menentukan, yang menjadi eksekutor, pemutus bagaimana cara gereja ini bergerak dengan sangat dinamis. Karena pada prinsipnya kan air itu mengalir dari atas, bukan dari bawah. Nah, pemimpin yang seperti air, penyejuk, pemimpin-pemimpin gereja kita merindukan bahwa mereka seperti air yang mengalir. Air itu kan bicara firman Allah, bicara kebenaran, bicara untuk membersihkan. Lantas kalau pemimpin dari atas itu tidak bersih, bagaimana? Dan itulah sebabnya puji Tuhan, kalau tanya tentang sejarah gereja, 100 tahun kemudian memang saya hanya membaca buku yang diulas, yang datang dari Amerika, 2 misioneri. Dan puji Tuhan, dan rupanya dia berkembang pesat luar biasa. Dan akhirnya kalau sampai sekarang, induk dari semua gereja-gereja aliran Pantai Kosta itu adalah awalnya dari Pantai Kosta. Dan baru hanya di tubuh GPDI saja sudah 22.000 gereja, apalagi aliran-aliran lain, termasuk GBI, aliran-aliran Pantai Kosta lain. Cuma yang jelas, secara internal bagaimana gereja Pantai Kosta di Indonesia ke depan, ya kita berdoa supaya Tuhan bekerja ke depan, daerah-daerah bukan banyak yang rusak pelayanan gerejanya, tetapi banyak yang dibetulkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena selama ini, periode ini, terjadi hubungan yang tidak bagus di daerah. Diakibatkan oleh, ya dari atas. Dan kita menghendaki ke depan, supaya pemimpin-pemimpin kita yang akan memimpin kembali, kita merindukan benar-benar menjadi pengawal anggaran dasar. Menjadi pemutus anggaran dasar yang benar-benar bersih dan benar. Dan bukan banyak bohongnya, banyak manipulasinya, bikin anggaran dasar baru, dan rupa-rupa cara yang dibuat. Dan kita menghendaki seorang pemimpin ke depan punya integritas suci. Integritas yang benar-benar, yang tidak ada isu-isu bicara-bicara yang kotor, ada indikasi-indikasi seperti yang tidak benar. Tapi kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin ke depan benar-benar yang akan memimpin GPDI benar-benar menjadi terang suci yang benar, menjadi garam dunia. Bahwa dia tidak punya penyakit rohani. Walaupun figurnya, fisiknya sehat, tetapi tidak punya penyakit rohani. Dan penyakit rohani ini tidak ada lagi pada kita semua, supaya kita menjelang datang Yesus kedua kali, gereja kita benar-benar menjadi gereja yang benar-benar disucikan, benar-benar yang bersih. Amin. Karena gereja Pantai Kosta tidak ada gaji loh semua. Kita hanya mengandalkan hidup dalam urapan Tuhan.
dalam kebenaran Tuhan yang benar. Itu dulu Pastor Aldi, Tuhan memberkati. Oke. Dan mungkin ada yang akan perlu ditanya lebih lanjut. Oke, begini. Om, sambil saya malam hari ini kalau ada yang ingin bertanya, tapi saya akan bertanya, tapi saya membuka ruang tanya. Saudara bisa komen di tempat ini. Tapi saya bertanya Om tadi bahwa gereja kita ini akan genap 100 tahun. Ya, dari 2 orang, dari 2 misionaris, dan saya katakan Om tadi bilang kita akui kita gereja GPDI seperti kalau ada bank adalah satu bank BRI dimanapun ada, walaupun cuma 1 jiwa, di situ mereka kesetiaan yang saya katakan belajar dari organisasi, dari gereja kita, bagaimana militan hamba-hamba Tuhan tidak memandang, yang penting ketika Tuhan memanggil dan benar-benar kita misionaris yang datang dengan punya visi untuk Indonesia, dan kita melihat ada kurang berapa puluh ribu gereja yang ada. Tapi yang menjadi pertanyaan saya Om, malam hari ini Om bilang bagaimana kalau air dari atas itu mengalir bersih, akan mengalir bersih. Ada apa dengan GPD sekarang Om? Kalau Om bertanya, saya boleh bertanya bagi inti untuk kita, ada apa dengan GPDI sekarang Om? Ya, GPDI bagi sekarang Om sebagai ya bagus-bagus saja. Cuma lebih bagus kembali pada pedoman kepada air yang bersih. Air ini kan kalau lagi musim hujan tentu tidak bersih, ya toh. Tapi yang jelas Alkitab kasih tahu bahwa kita harus jadi air yang bersih. Karena ini masalah rohani, bukan masalah jasmani. Nah, dikala kalau sedang ada musibah besar, ya pasti sedang kotor. Dan kita mungkin sedang ada dalam musibah itu. Dan kita berdoa supaya Tuhan hindari dari musibah, intensitas hujan lebat yang kabut gelap ini. Mungkin GPD sedang alami itu. Yang jelas, makna daripada air mengalir dari atas, ya otomatis kita perlu kesejukan dari atas ke bawah. Satu itu. Perlu kesejukan. Kesejukan ini perlu manajemen perhatian yang bagus dari atas ke bawah. Ya, mulai dari majelis pusat ke majelis daerah. Majelis daerah pergi ke majelis wilayah. Majelis wilayah harus sampai ke gembala. Dari gembala sampai ke jemaat. Bagaimana itu tersiram dengan bagus. Baik kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Apalagi di masa pandemi ini. Ya, kita berharap biar hanya sedikit dari majelis pusat, tapi puji Tuhan sampai sekarang belum ada. Begitu juga. Oh, dari majelis daerah, puji Tuhan. Untuk yang darurat-darurat lah. Itulah salah satu. Ini bicara organisasi. Oh, tidak mau seperti itu. Iya kan? Kalau bagaimana dan kita melihat ujian Tuhan berikan di masa pandemi ini, apakah ada bentuk perhatian dari atas bawah? Tapi puji Tuhan, ada banyak MD-MD yang berteman dengan saya, ya ada sekitar 18, itu nyata sekali bantuan mereka kepada gembala-gembala yang susah. Dan itu mengeluarkan anggaran ratusan juta. Dan itu kemurahan Tuhan bisa ada, padahal kas kita itu kurang sekali. Dan saya termasuk salah satu Gorontalo bisa berapa kali ada yang sponsor. Nah, kami mengharapkan supaya majelis pusat nanti ke depan itu bisa mampu memikirkan dan mampu bagaimana memanage ini semua. Bahkan sampai ke jemaat-jemaat banyak yang susah makan sebenarnya. Bahkan tidak bisa ibadah. Baru kedua, selama pandemi ini diharapkan manajemen gereja kita harus dapat memberikan arahan-arahan rohani. Apakah doa puasa massal. Apalagi bicara 100 tahun. 100 tahun kalau mau bikin besar-besar, ya menyedihkan di keadaan seperti ini. Karena 100 tahun mau buat di Bali itu memakan anggaran miliar, ya puluhan miliar mungkin. Nah, di kala negara juga sedang mengalami masa yang sukar seperti ini, dan jemaat dan semua daerah juga hampir semua kelaparan, lantas setelah kita buat nanti ke depan, itu pemborosan sebenarnya. Nah, mungkin ya kita akan berpikir bagaimana 100 tahun kita adakan hanya sederhana saja.
apakah di Wow. daerah-daerah atau dan lain-lain. Jadi Kira-kira. seperti tadi saya bilang, Om bilang bahwa memang bukan hanya kita tidak sedang membangun opini, Om, tapi kita sedang melihat ke depan gereja kita bahwa air Om tadi bukan hanya sekedar dari majelis pusat, majelis daerah dan sampai majelis wilayah, tapi memang benar-benar kita harus membenahi yang ya kita tidak bisa pungkiri dengan kondisi situasi yang terjadi, karena saya katakan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini, saya yang terjadi di Jawa Barat, seluruh Indonesia bisa tahu siapa Aldi Masih, ya. Artinya tidak ada. Kalau dulu semua orang bisa tidak tahu, tapi memang situasi dengan media massa, ya itu kita bilang. Tapi bagaimana ya Om, kita tadi seperti Om bilang bagaimana kita akan menjelang pada 1 abad yang saya tangkap dan menjadi renungan buat saya. Om bilang bahwa doa. Karena saya ingat almarhum orang tua rohani saya, ketika dia percayakan saya, cuma 3 hal dia berkata kepada saya ketika saya jadi ketua Jambore 2019. Doa, firman, dan puasa. Artinya itu ya, saya orang yang terbatas. Saya tidak punya apa-apa. Tapi 3 hal itu yang jadi rema. Apakah hal ini mulai hilang atau bagaimana Om? Sehingga karena ada hal-hal, sehingga air yang kita tahu GPDI terkenal dengan doa, terkenal dengan firman, terkenal dengan puasa. Sampai hari ini kita belum ada kegiatan massal untuk berdoa. Sudah 4 bulan dengan COVID-19. Ya, Apa memang yang harus GPDI dari dulu saya masih kecil, saya anak gembala. Papa saya itu banyak doa puasa. Doa, puasa. Baca firman. Doa, puasa. Itu yang dia tanamkan dengan sederhana saja. Dan akhirnya walaupun kesederhanaan, kalau papa saya sedang berjalan mendoakan orang yang sakit, sembuh. Saya sampai kaget, heran. Di pastore kadang-kadang kami lihat ya sudah mau habis beras, tidak ada makan. Tuhan adakan. Jiwa-jiwa baru Tuhan kirim. Menyejukkan. Amin, amin. Papa saya, dia melayani Tuhan di Gorontalo ini dari tahun 37. Dia meninggal 2006. 37. Dari tahun 37. Sampai 2006 dia ada di Gorontalo. Dia merintis Gorontalo, bukan hanya GPD Tabulo yang dia buka. Hampir seluruh Gorontalo sidang-sidang dia buka. Dia jual tanah, dia jual sapinya, dia jual ternaknya semua. Hanya membeli tanah ada kalanya. Hanya membantu makanan-makanan gembala-gembala perintis. Karena itu tadi saya kasih tahu. Bahwa kalau mau jadi pemimpin, air mesti bagaimanapun mengalir dari atas ke bawah. Dan memberi contoh. Dan puji Tuhan kalau Gorontalo itu bisa ada puluhan hampir 100 sidang gereja, itu kemurahan Tuhan. Iya, dan puji kita Tuhan tahu saudara. kondisi Gorontalo. Dan inilah yang menjadi idaman kita. Sudah jarang kita dengar pimpinan-pimpinan gereja dipenuhkan Roh Kudus. Majelis pusat, mereka khotbah, kalau mereka berbahasa roh, sulit. Cuma tinggal cerita. Bahkan di dalam rapat-rapat kelihatan sekali manipulasi-manipulasi yang dibuat. Kebijakan-kebijakan menabrak anggaran dasar. Menabrak janji-janji. Semuanya tidak ada yang benar. Dulu 2000 Mukernas terakhir zaman Wakari, saya pernah teriak supaya seorang pemimpin itu benar-benar mengamankan anggaran dasar. Dan banyak yang dukung itu. Tapi setelah di era sekarang ini, waduh, mengerikan. Dan kita berdoa supaya Tuhan pulihkan kembali. Ya, untuk ke depan 2022 kita mengendaki seorang pimpinan majelis pusat gereja kita supaya banyak bersandar dengan doa dan puasa. Dan terhindar dari segala isu-isu yang salah. Segala hal-hal ya, kalau sudah viral kadang-kadang untuk membangkitkan rohani orang tidak percaya lagi. Ya, Om, sampai isu memang yang salah, boleh tahu isu yang salah apa yang ada yang sedang terjadi di GPDI yang Om tahu? Ya. Saya cuma hanya menggambarkan kalau ada isu-isu yang salah, isu-isu yang
keliru, terlalu prinsip, ya repot juga untuk memimpin. Nah, itulah sebabnya kita menghendaki. Tuhan lagi meluaskan kita seperti ini, ya kita berdoa supaya Tuhan kembali pulihkan. Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Ya kan? Dan kita menghendaki bahwa seorang pemimpin majelis pusat, majelis daerah bukan jadi perusak. Dan majelis daerah bukan perusak gereja-gereja di daerah-daerah. Pengembalaan-pengembalaan. Ya, tetapi betul-betul dapat memperbaiki kembali. Bukan mencari-cari kesalahan. Tetapi memperbaiki kesalahan. Mencari kesalahan. Seorang pemimpin itu datang untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari-cari kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan. Membetulkan, kasih kesempatan kembali. Dan seorang pemimpin juga dapat merangkul semua orang yang tidak suka. Dengan caranya dia merangkul oleh karena dia mengandalkan Roh Kudus. Dia mengandalkan kebenaran firman Allah. Walaupun ada tuduhan-tuduhan seperti itu, tapi nanti waktu akan berjalan. Tanpa ada kepentingan-kepentingan yang membahayakan pekerjaan Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang harus rusak rohani mereka. Karena kalau kita juga munafik kan bahaya. Merusak. Iya kan? Kita hanya ada kepentingan. Karena siapapun yang Tuhan pimpin dengan yang diurapi benar-benar akan terasa dengan sendirinya. Semua akan jadi takut. Dan puji Tuhan, kira-kira itu saja dulu. Mungkin ada yang lebih banyak Pastor Aldi tahu, ya puji Tuhan. Silakan. Saya begini Om, kita sedang melihat GPD dan saya percaya bahwa para pionir, para orang tua yang saya katakan dari 2 orang yang punya visi. Kalau saya lihat sejarah mereka bagaimana ada seorang ibu yang mengalami sakit kanker atau tumor. Kalau saya kurang salah lebih saya, bagaimana duitnya dia beri untuk 2 misionaris. Ini artinya kita tahu gereja kita berdiri dari pekerjaan roh dan bagaimana dan kita tidak mau bahwa apa yang sudah dikerjakan dengan roh akan diselesaikan dengan kedagingan. Tetapi seperti Bapak Ketua Majelis Daerah Gorontalo bilang bahwa ini yang sedang terjadi yang tidak bisa dipungkiri ya dengan peristiwa bahwa apa yang harus kita kerjakan kalau kita sudah hari-hari ini seperti ini Om. Kan kita menyayangi GPDI, kita mencintai GPDI. Apa yang harus dilakukan gereja, pimpinan, Om sebagai pimpinan majelis daerah maupun teman-teman yang ada untuk membenahi. Kita tidak mau bahwa gereja kita ini akan seperti Bethel Temple. Ketika 100 tahun aja hanya jadi kenangan Om. Yang bagaimana apa yang harus dikerjakan hari-hari ini Om? Menurut pandangan Om. Ya memang begini. Kita ini sudah banyak sekali gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan. Nah kita perlu keteladanan kembali. Ada banyak gembala-gembala ini bukan lagi kelihatannya mengandalkan Roh Kudus dan firman dengan doa puasa. Tapi setelah melihat orang kaya, pemimpin kaya, kesanalah arahnya. Bukan mencari figur yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Hidup benar-benar melakukan kebenaran firman Allah dengan doa dan puasa. Memang hidup di dalam kebenaran dalam Tuhan kita tidak akan miskin dan susah. Apalagi kalau kita sudah lama. Dengan sendirinya di hari-hari makin produktif, paling tinggi, paling usia. Kalau kita di dalam Tuhan tidak mungkin Tuhan biarkan kita lapar terus. Amin, amin. Harus kita jaga. Tagal itu menabur dari sekarang itu penting. Amin. Menabur kelakuan yang bagus itu penting. Menabur memang oke. Banyak orang memuji orang yang memang benar-benar militan benar-benar. Tapi di kemudian hari dia jadi pemenang. Di kemudian hari dia akan menuai. Nah ini sekarang ini banyak orang kita lihat sekarang hamba-hamba Tuhan tidak lagi hidup yang sebenarnya yang menjadi panggilan. Seorang pemimpin itu panggilan. Ketahuan.
Karena kalau dia ada panggilan, ada kepercayaan yang besar dari yang Amin. dia pimpin. Karena ini masalah panggilan. Kalau tidak, dia menyesatkan banyak orang. Tersesat orang punya hati. Tidak percaya lagi dia. Cuma bibirnya saja. Nah, itulah sebabnya pemimpin GPDI yang sudah cukup besar ini membutuhkan seorang pemimpin, seorang figur yang memang benar-benar yang Tuhan pakai, yang sudah umur mungkin, karena dia menunjukkan contoh dari awal, yang dari awal benar-benar baik pengembalaannya berhasil. Bagaimana pemimpin kalau pengembalaannya tidak berhasil? Iya kan? Tidak mungkin. Betul. Pengembalaannya hanya sedikit, dia mau pimpin seluruh Gorontalo kan nggak, seluruh Indonesia nggak mungkin. Karena nanti jadi ATM uang kas itu. Ya, kita membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar mau berkorban. Baru dirinya juga memberi buat Tuhan dengan hidup dengan benar. Bukan baik, dengan benar. Hidup dengan benar. Karena kebenaran itu firman Allah, kebenaran. Amin, amin, amin. Iya. Dan dengan sendirinya gereja kita sekarang dibutuhkan orang-orang yang pemimpin-pemimpin, ya kita minta berkualitas rohani. Amin. Ya di atas ya. Jangan banyak dusta dan bohong dengan anggaran dasar. Ini anggaran dasar ini, waduh, banyak ya memang kita juga walaupun anggaran dasar kita ya memang seperti itu, tapi kita juga harus melihat seperti daerah-daerah khusus yang kalau memang pemerintah minta, tapi kalau pemerintah nggak minta nggak boleh. Seperti Papua, misalnya pernah dipermasalahkan, tapi itu kan daerah otonomi khusus. Jika gubernur minta dan kementerian minta, ya dengan sendirinya, karena mereka yang lebih tahu. Karena mereka aja undang-undang dasar masih ada pengecualian. Nah, itu perlu juga dibedah. Ya, perlu ditahu. Tapi kalau di Gorontalo kan dimajukan, yang ini, so berjanji lantas. Akhirnya, dan banyak hal-hal yang dibuat yang misalnya uang yang ditanamkan nggak jelas untuk gas dan lain-lain. Ngapain uang gereja harus ditaruh-taruh di bisnis? Nah, ke depan kita berdoa supaya Tuhan memulihkan saya kembali. Sedikit Om bilang tentang anggaran dasar maupun apa. Saya hanya seorang gembala yang biasa yang hanya sekedar tahu. Setahu saya bahwa GPD itu apa benar punya usaha gas 3 kilo di Bali atau di Lombok? Bisa jawab? Om pastikan tahu. Tidak ada usaha seperti itu. Karena juga tidak ada, anggaran dasar kita kan tidak memerintahkan untuk harus menginvestasikan uang kas kita untuk bisnis. Karena itu nanti penyucian uang. Dan itu pelanggaran undang-undang. Jadi memang nggak boleh. Begini Om, seperti yang saya bilang, GPD nggak bisa. Kita akan membenahi GPD untuk ke depan untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, kita harus kembali kepada sesuai. Apakah yang kita dengar dan saya katakan bahwa hari ini dengan keadaan medsos yang ada, apa yang terjadi di Jawa Barat semua Indonesia pasti tahu. Ya, saya katakan bahwa yang pertanyaan apa yang terjadi maupun dimanapun saya katakan orang cari pendeta Aldi itu cari aja di status. Ya, sebelum saya live dengan Om, saya bisa apa yang saya bisa bagi ketika ketemu dengan orang di pinggir jalan, ya walaupun orang lain yang kesederhanaan. Artinya orang bisa tahu saya posisi di mana. Betapa medsos ini sangat mempengaruhi. Setahu saya bahwa GPDI itu yang sedang berjalan dalam hal ini punya usaha yang pernah keluar di medsos maupun di setiap grup sudah dibangun. Apakah betul atau tidak, Om? Itu sempat ditaruh tetapi sudah selesai. Sudah ditarik kembali katanya seperti itu. Tapi yang jelas ya secara data ya mereka Majelis Pusat hanya bicara bahwa uangnya sudah dikembalikan. Memang sempat ditaruh.
Cuma data itu bagaimanapun kami belum pernah tahu kalau penyerahan uang seperti apa dikembalikan dengan ini. Jadi banyak hal-hal yang dilanggar. Kedua, waktu Majelis Pusat menaruh personil Majelis Pusat saja itu markup penggelumbungan dari yang ditulis oleh anggaran dasar. Nah, itulah sebabnya kami kecewa. Banyak hal-hal berani sekali. Yang terakhir ini juga anggaran dasar jadi dua. Anggaran dasar yang 2012 dan anggaran dasar versi Mukernas. Dan Mukernas bukan anggaran untuk membuat anggaran dasar baru, harus lewat Mubes. Jadi banyak hal-hal yang dibuat terakhir-terakhir ini sangat memalukan. Oke, saya senang dengan Om bilang bahwa hari ini anggaran dasar yang kita pakai mana Om? Apakah Mubes Loop 2012 Cisarua? Saya anak kemarin Om, saya masih baru, tapi hari ini saya pakai baju adat orang Manado Om. Ini waktu saya dilantik memimpin satu organisasi. Ya. Kenapa saya? Karena saya harus pakai baju begini berbicara organisasi karena ini. Yang menjadi pertanyaan saya Om, hari ini kita apa anggaran kita ingin? Kenapa saya katakan bukan kita mencari siapa di balik ini semua. Apa yang harus kita lakukan? Tema kita ada melihat atau membenahi GPD untuk ke depan. Saya percaya kita tidak mau akan lihat. Memang tidak ada yang sempurna. Tetapi melihat situasi hari-hari ini dengan situasi yang ada, semua bisa terjadi. Ya, semua bisa terjadi. Yang terjadi Om bilang hari ini kami anak masih baru berbicara organisasi. Tapi hari ini kami tidak tahu mana yang anggaran dasar yang kami akan pegang. Kalau kita tidak membenahi. Dan setahu saya bahwa anggaran dasar itu hanya bisa dirubah di Mubeslup atau Mukernas. Maaf, Mubeslup atau Mubes. Ya. Memang anggaran dasar yang benar itu secara de jure itu 2012. Karena tapi 12. Secara de facto sekarang anggaran yang diterbitkan kemarin hasil Mukernas walaupun itu dinyatakan oleh ketum itu tidak berlaku. Tapi dia kan sudah lakukan jauh sebelumnya. 2012 kan dia taati karena jumlah personil Majelis Pusat kan sudah 50 lebih, sementara anggaran dasar 2012 39. 36, Om. Hah? Anggaran dasar anggaran dasar 2012 termasuk ketua umum, anggota dan badan itu 36 orang, Om. Ya, dan sekarang kan departemen sekarang sudah 50. Iya, sudah 50 lebih. Berarti kalau sekarang saya sekali lagi bukan apa. Sekarang tidak lebih, tapi tidak sampai itu kalau sudah dengan anggota MPR adalah 11 orang yang saya pelajari, anggota MP adalah 39 atau 40. Jadi 51 dengan anggota MPR. Tapi kita tidak hitung, tapi yang saya katakan bahwa otomatis melanggar anggaran dasar. Iya, satu aja melanggar. Belum KPK-nya. Woi, markupnya minta ampun. Jadi mau buat apa lagi? Semua ya kita udah adakan ini pernyataan protes tapi yang jelas kalau tidak mentaati secara de jure berarti ya menabrak. Yang lain. Cuma ya kan puji Tuhan. Om. Biasa. Kalau Pantai Costa kan begini Om, kalau kita kan bilang ya bukan begini Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan saya Om adalah di satu bisa kalau Pantai Costa Heran lah walaupun gimana semua bisa. Artinya dalam mufakat yang saya katakan bahwa ya betapa pentingnya mufakat itu Om.
Ya, untuk kita katakan bahwa kita balik pada topik untuk membenahi, karena kita melihat hari ini saya katakan betapa pentingnya kita membenahi. Dan saya katakan bahwa dengan acara ini kita bukan mencari satu dengan yang lain. Saya katakan siapapun saya bisa undang, tapi saya katakan bahwa kita hari ini topik kita ini ingin melihat GPDI. Sekarang Om, apa yang harus dilakukan oleh generasi sekarang? Kalau kita sudah melihat, kita kan nggak mungkin akan ikut-ikutan begitu. Om sebagai pemimpin ke depan, apa yang harus dilakukan untuk mengajak generasi anak-anak muda supaya jangan melanggar ini? Ya sudah. Ya apa yang ada ini kita tunggu saja sampai 2022. Karena seingat saya, masih Om Wakari, banyak sekali anggota MP yang ada duduk sekarang, itu datang ke saya, bicara ke saya, supaya menyuarakan anggaran dasar itu harus ditegakkan. Tapi ternyata setelah mereka duduk jadi enggak. Itu sempat saya bicara waktu di Mukernas itu. Karena aspirasi dari mereka juga semua. Tapi ternyata itu ya akal komeng semua. Jadi saya melihat masih Pak Wakari 90% menjalankan anggaran dasar yang benar waktu itu. Yang sekarang ini memang waduh. Ya, tapi ya kita berdoa. Siapa tahu di tera injury time ini jadi lebih bagus MP ini. Ya. Kita berdoa buat semua orang-orang yang optimis, yang rohani. Siapa tahu Tuhan memberikan kesempatan. Karena kita kan menghendaki orang itu kan tidak selamanya seperti itu. Siapa tahu di dalam dekat-dekat ini ada perubahan. Bukan semakin daging yang pakai, tetapi ya kita berdoa supaya Roh Kudus dan kebenaran firman Allah yang pakai mereka. Saya juga ketua majelis daerah, saya merindukan seperti itu. Ini memang kita lihat bahwa kita pun semua punya kerinduan, optimis dan percaya bahwa kita berdoa. Kita sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak mau gereja kita seperti Bethel Temple. Memang kalau kita lihat ini sepertinya pelanggaran prinsip, tetapi bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita harus kembali pada situ. Tuhan, mereka juga hamba-hamba Tuhan. Ketum dan jajaran itu hamba-hamba Tuhan semua. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kesempatan mereka berubah hati. Iya kan? Di hari-hari terakhir. Jangan sampai misalkan masuk di gereja kita akan hancur-hancuran seperti Bethel Temple. Bethel Temple itu kan kasusnya sampai jual karena permasalahan tentang perselingkuhan dan lain-lain. Masalah-masalah WW-nya semua. Begitu juga Australia, masalahnya WW-nya semua. Kita berdoa supaya Indonesia, karena masih Indonesia dengan Afrika ini aliran Bethel Temple yang masih ada berdiri. Ya kan? Tapi itu yang saya bilang bahwa kita berdoa supaya gembala-gembala kita, pimpinan kita tidak ada gaya hidup materialistis. Hanya gaya hidup di dalam kebenaran firman Allah dan Roh Kudus. Amin, mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan doa dan puasa. Bukan hanya bibir yang berkata dengan sendirinya. Karena kita lihat event-event sekarang bukan itu yang diandalkan. Orang cari kegiatan hanya cari uang di daerah. Kegiatan setelah pergi. Berdoa supaya habis khotbah benar-benar dapat lihat DP hasil. Banyak jiwa yang ditobatkan. Banyak jiwa yang haus. Kita harus kembali pada gereja mula-mula. Seperti Pantekosta yang mula-mula. Pantekosta mula-mula ini gotong royong. Panggilan bersama, kerjasama luar biasa. Tidak membedakan dia pendeta besar, pendeta kaya, pendeta kita ini kan terakhir ini ada yang sifatnya pendeta yang plat merah. Hanya mimbarnya yang orang-orang yang ada jabatan. Yang kedua, plat hitam, pendeta yang pakai sendiri. Iya kan. Hanya khusus mereka-mereka. Baru ada yang plat kuning. Nah, tapi kita bersyukur di GPDI masih banyak yang plat kuning. Masih tolong-menolong. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Jadi begini Om, bahwa kita sedang bukan melihat apa yang sedang terjadi karena kita sedang membenahi. Om, ini yang menjadi pertanyaan bahwa kita tidak lama lagi
gereja kita genap 100 tahun, saya katakan. Suka tidak suka kita harus akui bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di GPDI. Dengan ada situasi, dengan keadaan sekarang, apa yang harus dilakukan untuk gereja GPDI ini unity, bersatu, ya? Apa yang harus dilakukan? Tadi saya katakan kita sudah lihat memang kita tidak akan mau jadi seperti Bethel Temple, tapi kita mau apa kita bilang? Saya katakan kita juga sebagai anak-anak muda tidak mau gereja kita akan hancur dengan situasi, tapi menjadi doa. Saya percaya setiap pagi saya ingat oma saya atau Om Denny tahu, Bapak Ketua Majelis Daerah tahu karena masih keluarga. Saya ingat karena saya dari umur 9 tahun tinggal sama opa oma saya. Tetap doa untuk majelis pusat, berdoa buat itu udah jadi kebiasaan. Jadi saya percaya bahwa semua gereja hamba-hamba Tuhan, pendeta GPD itu setiap beston pagi sampai pagi hari ini saya kasih belajar ke anak-anak saya melayani bahwa harus berdoa. Apa sih Om yang harus kita, karena saya katakan bahwa kalau kita hanya mencari ini dengan anggaran dasar dengan ini, sekarang saya bilang kita harus melihat ke depan apa yang harus kita kerjakan Om. Untuk ke depan, untuk bisa mengalami unity. Ya, memang gereja Pantekosta di Indonesia kekuatan basisnya adalah pada pengembalaan. Pada gembala-gembala yang mencari jiwa-jiwa. Jadi gembala-gembala sudah berdoalah buat kami majelis daerah. Berdoalah kami buat majelis pusat. Ya, Tuhan lagi uji seperti ini saya tahu ini ujian yang ada ini untuk sementara saja. Ini pekerjaan Tuhan, punya Dia semuanya. Amin. Ya, memang jadi kita ada harus optimis bahwa ada optimis. Ada banyak generasi-generasi yang akan datang yang luar biasa. Yang Tuhan sudah siapkan. Tidak mungkin seperti ini terus. Generasi-generasi teladan Tuhan pasti siapkan. Amin. Di zaman ini dimanapun bisa, siapapun bisa jadi pemimpin karena komunikasi internet itu bisa mengelola, ada Zoom-nya, ada semua. Jadi nggak perlu. Yang penting figur itu benar-benar dipakai oleh Tuhan. Hidup dengan kebenaran firman Allah. Akan apa lihat kan? Siapa sebenarnya hari-hari ini Tuhan sedang siapkan. Saya percaya itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena yang sebenarnya di atas segalanya bukan anggaran dasar. Di atas segalanya adalah firman Allah. Kebenaran Alkitab. Amin. Itu yang perlu dijalankan oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh pemimpin-pemimpin gereja. Oleh gembala-gembala sidang. Oleh majelis wilayah, majelis pusat. Itu aja dulu dia paling dia takuti. Dan dia hidup benar-benar dengan apa yang diperintahkan oleh firman Allah. Kalau dia hidup dengan Tuhan tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa sentuh dia. Karena dia benar-benar biji mata Tuhan. Majelis pusat yang hidup dalam urapan kebenaran. Pasti Tuhan tolong kok. Amin. Tapi kalau dia semakin tidak terang, akan nampak sendirinya. Akan nampak. Tidak akan mungkin. Dalam perjalanannya, dia pasti akan memimpin one man show. Memaksakan kehendak atau hanya komunitas beberapa orang. Karena itu pasti akan terjadi. Tapi kalau dia rasa bahwa ini GPDI adalah punya kebersamaan semua, dia akan datang dengan sejuk. Dia akan datang melihat dengan seorang bapak, figur seorang bapak seperti apa, figur seorang sahabat seperti apa. Bahwa dia menunjukkan bahwa dia bapak yang benar, punya hati bapak, kebapaan sekali. Kalaupun dia punya sahabat, ketahuan sahabat yang benar. Walaupun sempat melukai, cepat mengobati. Dan kita membutuhkan sahabat itu tidak pernah melihat bahwa dia walaupun dia sudah Tuhan seperti Yesus, tapi dia sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu yang sekarang dikenal. Karena GPDI dari awalnya seperti itu. Seorang pemimpin GPDI Majelis Pusat, dia adalah pemimpin gembala. Nah, seorang gembala itu akan diikuti oleh domba-domba.
Karena gembala itu tahu sekali karakter ke bawah. Nah, kita berdoa supaya gaya hidup materialistis, gaya hidup kemewahan, gaya hidup ini hilang dulu. Mari kita bangun GPDI, hidup bersama. Amin. Sama-sama susah, Kebersamaan. sama-sama miskin, sama-sama kaya, sama-sama diberkati. Wow. Jangan ada dikotomi. Jadi luar biasa. Saya buat di Gorontalo, Jadi, walaupun ada banyak yang tidak suka saya, tetap saya bantu. Saya lihat pemimpin yang besar itu punya jiwa besar. amin. Oke. Wow, Lanjut. luar biasa Om. Oke. Saya malam hari ini lebih panas waktu ini, kayaknya kita akan lebih mau sejam Om. Om, kita melihat bahwa kita percaya bahwa optimis maupun kita terus berdoa pusat yang ada hari ini maupun dengan kondisi yang ada. Ya. Kedua Om, begini. Kita melihat bahwa kita tadi Om bilang bahwa menjelang satu abad maupun di 2022 menjelang mencari seorang pemimpin, mencari seorang figur yang tadi bersih. Om sebagai ketua majelis daerah, kemarin saya sempat dengan wawancara dengan narasumber kita adalah Bapak Pendeta Dr. Nok Mande, Bendahara Umum. Beliau berkata dia siap maju kalau Tuhan mengendaki. Om sebagai gembala atau sebagai ketua majelis daerah, karena setahu saya bahwa untuk mengusung calon ketua MP itu harus bertanya rekomendasi dari majelis daerah. Kira-kira siapakah figur yang pantas untuk GPD 2022 dari pandangan Gorontalo? Ya memang untuk mengusung calon MP itu harus membutuhkan rekomendasi gerbong dari ketua MD, ketua-ketua MD se-Indonesia yang jumlahnya ada 33 provinsi. Nah, kebetulan kami yang berteman MD yang hampir 2/3 itu, ya kami ada calon juga. Tapi bersyukur Nok Mande dengan rendah hati, hamba Tuhan yang rendah hati juga mau calon. Mau ingin dicalonkan. Ya siapa tahu Tuhan buka jalan. Ya kan? Iya. Tapi yang jelas, ya kami MD-MD ini yang ada yang menyebut punya forum bersama, pertemanan bersama, karena melihat dan menjaga mengawal anggaran dasar supaya tetap tegak, tidak mau menjatuhkan majelis pusat, tapi kami berdoa supaya majelis pusat dapat menjalankan anggaran dasar dengan murni dan konsekuen, dengan suci murni. Ya itu kami kehendaki, dan kami akhirnya berteman, kami melihat supaya GPDI tetap eksis di dalam Roh Kudus. Dan kami berdoa, ya otomatis dari kami ada calon, entah siapa dia nanti. Itu semua akan diputuskan lewat forum bersama. Ya, karena jadi, minimal sampai seorang hari ini calon belum itu mendapatkan 11 persetujuan MD, baru dia bercalon. 11 MD. Jadi daerah. hari ini dari Gorontalo belum ada nama ya, masih ditunggu ya. Untuk nama calon 2022 ya, belum ada ya. Ya, kalau bilang calon-calon yang telah memenuhi syarat, otomatis dia sudah 2 kali duduk di majelis daerah sebagai ketua. 2 kali, 2 periode penuh. Ini persyaratan. Persyaratan 2 periode, sudah 2 periode duduk di ketua majelis daerah. 2 periode duduk sebagai kepala sekolah Alkitab Gereja Pantekosta Indonesia. Sudah 2 periode. Itu persyaratan calon. Dan 2 periode, dan dia, ya itu persyaratan-persyaratan yang harus dia itu. Itulah sebabnya ini yang harus dikawal. Jangan sampai terjadi manipulasi. Karena di daerah ada yang
dipaksakan oleh majelis pusat, belum sekolah Alkitab, dan belum ya untuk calon ketua MD. Jadi calon ketua MD itu memang benar-benar ya, tapi karena mereka sudah setuju ya saya kasih aja. Ya silakan maju. Wow, begitu. Tapi ya dari sinilah Gorontalo itu alami seperti itu. Makanya saya rasa sedih. Saya rasa sedih dengan Katanya begini, seperti itu. Tapi ya jadi memang saya berdoa supaya di hari-hari terakhir supaya pemimpin kita itu kembali pada kebenaran yang sejati. Makanya saya bilang, seorang pemimpin harus menjadi penjaga ajaran yang murni. Karena ketua MD dengan ketua MP harus dapat menjaga ajaran yang murni. Menjaga anggaran dasar. Itu. Apalagi dari hal-hal yang sangat penting sekali dengan masalah rohani. Itu puji Tuhan saja. Jadi untuk ke depan ya memang untuk jadi calon ketua MP harus ada MD-MD, ada gerbong yang dapat mengusung dia minimal 11 gerbong MD. Kalau tidak sampai 11 gerbong MD berarti tidak bisa. Dari 33 ini berarti bisa 3 calon, mesti 10-10 gerbong, 11-11 gerbong. Nah, sementara pertemanan kami ada 18-19 gerbong. Ya bisa-bisa. Nanti akan dilihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas Om Mandai salah satu saya mau tanya. Baik, yang bersih dan bagus. Di EPP Om, juga, saya di mau tanya. kami juga dalam pertemanan, dalam forum kami, ya otomatis ya kami yang sudah lama berteman, mana mungkin kami kasih orang lain. Lebih baik Denny Gorontalo yang mau calon, karena sudah 2 periode. Jadi ini bisa. Om, saya mau tanya. Dari kami aja kalau seandainya yang memang memenuhi syarat. Kalau seandainya Bapak halo ya. Ya, iya kan? Seandainya Bapak Pendeta Denny Tololiu jadi anggota MP, apakah akan jadi ketua MD Gorontalo lagi? Kalau Tuhan izinkan Pendeta Denny Tololiu jadi ketua MP karena memenuhi syarat. Apakah beliau kalau Bapak Pendeta Denny Tololiu karena kita mubes dulu baru musda. Apakah Bapak Pendeta Denny Tololiu diusung jadi ketua MD dan Tuhan kehendaki terpilih, apakah masih akan memimpin Gorontalo atau memberi kesempatan untuk orang muda lain? Lagi kita berdoa saja dalam perjalanan. Ya, saya bertanya, apakah Bapak Pendeta kalau Tuhan kehendaki duduk di ketua MP atau anggota MP, apakah masih mau duduk mencalonkan diri sebagai ketua MD Gorontalo? Itu nanti saja. Nanti setelah selesai. Masih dalam perjalanan. Nanti setelah selesai. Jadi kalau sudah ketua MP saya pikir tidak akan mencalonkan. Saya ya memang sudah memenuhi syarat untuk jadi calon ketua MP. Tapi saya tidak mau jadi calon. Tapi ada banyak teman-teman saya di dalam forum ini, ada sekitar 10 lebih yang telah memenuhi unsur untuk jadi calon, termasuk Papua, Sulawesi Selatan. Pak Timotius Dawir ya? Iya, dari sana. Poluan. Pak Timotius Dawir, Pak Poluan, baru siapa lagi? Pak Poluan, Pak siapa namanya? Pak Franky Rewa apakah? Franky Rewa. 5 Gorontalo. 6 Bapak Kaltim. Seni Karundeng. Ya, 7 Seni Karundeng. Banyak kan? Taurus Ginting, Nainggolan, Kepri. Hampir semua loh. Jadi banyak. Iya, jadi kalau mau bicara ini kan susah. Jadi tanggal itu perlu ada pertemuan. Sumatera Selatan yang sudah beberapa periode jadi ketua MD. Iya kan? Om Gultom ya. Om Gultom. Cuman enggak ada nama saya Om. Yang pasti belum waktunya. Mesti makan banyak beras lagi. Bercanda ya. Jadi bahwa malam hari ini saya tak kerasa Om sudah sejam. Malam hari ini kita sekali lagi bukan mencari kesalahan. Tapi kita ingin membenahi
GPD. Statement terakhir Om sebagai Ketua MD dan mengajak teman-teman untuk melihat GPD ke depan. Boleh statement terakhir Om? Ya, saya menghimbau saja semua aktivitas gereja, karena tidak lama lagi kita akan masuk, ya tinggal 1 tahun lebih sedikit, kita akan masuk di Mubes. Doakan GPD ke depan, baru benahi pengembalaan masing-masing. Berdoa kami majelis daerah, supaya Tuhan juga sediakan nanti pemimpin-pemimpin yang benar-benar suci rohaninya, terang rohaninya, bersih rohaninya, benar-benar mengayom, benar-benar menyejukkan, benar-benar datang untuk membantu yang paling susah, untuk dapat memanage yang kuat pengembalaannya, dapat mensubsidi pada yang susah. Mari kita keroyok pengembalaan GPDI di terakhir-terakhir ini, supaya bisa terbangun bersama. Saya setelah bertemu teman-teman banyak, baru saya melihat ternyata ada kemampuan seperti itu. Sementara pengusaha-pengusaha Pantai Kosta itu sedang mereka haus untuk membantu menyalurkan. Tapi mereka butuh pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya. Yang benar-benar dapat mereka lihat kelakuan kita. Benar-benar. Karena baru-baru ini saya setelah tahu ternyata banyak teman-teman pengusaha baik dari gereja lain simpati dengan GPDI. Gembala-gembalanya sampai ke desa-desa. Dari luar gereja, pengusaha luar, bahkan orang-orang tidak kita kenal, apalagi kita di dalam. Kita berdoa supaya kita dapat seorang Bapa ke depan yang telah diubah seperti Yesus. Puji Tuhan. Amen. Doakan ini semua. Doa dan puasa. Dulu orang-orang tidak memikirkan ada mobil, ada motor. Cuma doa puasa. Bagaimana mendapatkan jiwa-jiwa. Mendapatkan seorang pemimpin yang diurapi Tuhan. Itu aja. Karena penentu sekali. Pemimpin dari atas itu dia pemutus. Jadi kalau dia berdoa, dia buka semuanya. Kalau memang benar-benar mengandalkan Tuhan, pasti akan terjadi. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jangan lupa doa dan puasa buat GPDI. Apalagi di masa pandemi ini. Berdoa buat pemerintah dengan doa puasa juga. Amin. Untuk mengatasi COVID-19. Tuhan memberkati. Wow. Dan saya sebagai gembala yang tidak duduk dalam organisasi Om. Saya hanya bisa berdoa untuk GPD ke depan. Dan saya berdoa kalau bisa Om. Karena Om ada di anggota MD. Marilah kita kembali pada ketika pemilihan kita puasa 3 hari. Yang kita pernah dengar orang tua dulu. Saya berharap itu bisa terjadi kembali. Bisa tanya Tuhan. Sekarang kita lihat, dengan situasi kami anak muda melihat keadaan hari-hari ini. Ngeri-ngeri sedap katanya. Tapi saya percaya tidak ada waktu yang terlambat. Biarlah di Mubes 2022 kita berdoa puasa. Bukan hanya sekedar menjadi program Om untuk doa puasa, tapi menjadi kerinduan untuk mencari pemimpin yang benar-benar seperti zaman orang tua kita. Bagaimana GPDI akan orang melihat, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar pengalaman, tapi kita melihat rindu dari GPDI akan mengalir air yang bersih. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya minta Om Denny untuk bisa berdoa menutupi acara kita pada malam hari ini, Om. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak bisa berbincang-bincang dengan Pastor Aldi Ponakan dengan acara ini. Tuhan tolong berkati terus Pastor Aldi. Dan kami berdoa buat GPDI kami Tuhan. Tuhan pakai semua kami gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan dengan rendah hati, dengan mau bersatu di dalam Tuhan. Kami mau benahi gereja ini Tuhan bukan dengan kuat gagah, bukan hanya dengan bibir, tapi dengan doa dan puasa, dengan hidup mengandalkan Tuhan. Kami berdoa buat majelis pusat kami Tuhan. Tolong mereka, berkati mereka dengan hikmat,
buatlah mereka dapat membuat kembali kepada Amin. jalan kebenaran firman Allah yang benar, dan juga anggaran dasar untuk mereka kawal, mereka amankan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari-hari terakhir, kami merindukan kami bersatu oleh anugerah kuasa Tuhan yang mempersatukan GPDI kembali. Buka sidang-sidang baru Tuhan, buka banyak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam acara ini. Tuhan pakai acara ini Tuhan yang dikomandai oleh Pastor Aldi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, ya di akhir tayangan kita sekali lagi saya pribadi berterima kasih kepada Ketua Majelis Daerah Gorontalo yang sudah memberi waktu dengan kesibukan bisa join malam hari ini. Sekali lagi, tidak ada untuk mencari siapa yang benar atau yang salah. Tapi kita membenahi untuk melihat GPDI lebih maju. Dan sekali lagi salam buat Tante, buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Gorontalo. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri aplaus buat Om Denny malam hari ini. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati Om Denny. Oke, sahabat suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan kita ada di ujung acara malam hari ini. Masih ada PMD Bengkulu, Tuhan berkati. Saya percaya ya di minggu depan ada Om Heri Lolain yang akan join dengan kita. Kita berharap Om Gerardus, Ketua MD Bengkulu bisa join malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat malam hari ini. Ada juga dari Ibu Gembala dari Yunani. Ada juga bersama Ibu Susan. Selamat ulang tahun buat Ibu Susan kemarin. GPDI ternyata sudah ada di Yunani juga. Beri aplaus luar biasa. Wow, dahsyat Tuhan kita. Jadi GPDI itu gembalanya adalah Pastor Jerry Sekion, teman satu angkatan saya di Cianjur. Besok malam kita akan ketemu di malam minggu. Hari Minggu jam 8 malam. Dengan pembicara adalah Bapak Pendeta Dr. Franky Rewa. Dengan tema, kalau saya tidak salah, jangan bencilah kalau saya tidak salah ya. Dengan tema besok malam, jangan membangun opini ya. Kita akan bahas dengan beliau. Kalau ada yang ingin bertanya bisa WA ke saya, ya, WA ke saya atau inbox ke Ardi Lesmasi untuk bertanya. Sebentar malam saya akan lempar tema kita akan bahas sebentar malam. Sekali lagi saya menyapa teman-teman. Wow, terima kasih Ibu Susan, Ibu Gembala yang dari Yunani. Sekali lagi terima kasih buat dukungan teman-teman. Hari ini saya katakan bahwa sebelum saya live, saya katakan ketika ketemu dengan orang-orang yang ada di jalan, ya, saya dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan yang ada, saya lihat bahwa GPDI dulu adalah apa yang bisa kita lakukan, kita harus kerjakan. Hari ini kita tidak usah lihat siapa, tapi apa yang harus kita kerjakan. Saya percaya di 100 tahun GPDI akan timbul orang-orang yang punya hati untuk GPDI membenahi untuk satu terobosan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan haleluya. Haleluya. Salam suka-sukamu Tuhan. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Kenapa slogan ini terjadi? Biasa orang GPDI kalau berdoa begitu. Tuhan, kami masih ada. Sehingga itu slogan saya. Tuhan Yesus memberkati. Ternyata ada Om Steve, Ketua Anggota MD Jawa Barat. Tuhan berkati.